Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di GKI Klaten. Berikut kami sampaikan beberapa warta lisan. Yang pertama, pelayan ibadah. Ibadah Sabtu tanggal 22 April 2023 akan dipimpin oleh Pendeta Lukas Suprastowo. Ibadah Minggu tanggal 23 April pukul 6 dan 9 WIB akan dipimpin oleh Pendeta Esther Tanti Wahyuni, sedangkan pukul 17 waktu Indonesia Barat dipimpin oleh Pendeta Lukas Suprastowo. 2. Pertukaran pemimpin kebaktian. Dalam ibadah Sabtu, Minggu 29 dan 30 April 2023 akan dilaksanakan pertukaran pemimpin kebaktian GKI Klasis Yogya. Pendeta Pelangi Kurnia Putri akan melayani di GKI Kejayan dan Pendeta Lukas Suprastowo akan melayani di GKI Ngupasan. Di GKI Klaten pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 akan dilayani oleh Ibu Dia S. Pramanasari dari GKI Wongso Dirjan, dan pada hari Minggu tanggal 30 April akan dilayani oleh Pendeta Ratna Indah Widyastuti dari GKI Kejayan. 3. Pelayan Sakramen Baptis Kudus Anak. Majelis Jemaat GKI Klaten akan menyelenggarakan dan melayankan Sakramen Baptis Anak dalam ibadah hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat di GKI Klaten. Bapak dan Ibu yang akan membaptiskan anak-anak dipersilahkan mengisi formulir yang telah disediakan di meja presensi jemaat. Formulir yang telah diisi bisa diserahkan kepada majelis yang bertugas di konsistori pada hari Minggu atau kantor gereja pada hari dan jam kerja. 4. Pelayanan kesehatan. Komisi Kesehatan GKI Klaten akan mengadakan pelayanan kesehatan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Wisma Narwastu. 5. Selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersuka cita kalau sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang merayakan kemenangan di hari-hari ini, kita juga akan merayakan kembali kemenangan kita. Karena kebangkitan Tuhan, karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dengan bangkit berdiri, mari kita katakan kita bersuka karena Tuhan. Ialah hari ini hari yang sudah dijadikan Tuhan. Kita bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
Kebaktian Minggu Paskah yang ketiga ini berlangsung dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah saat ini, hari-hari ini kita boleh bersuka cita senantiasa bersama-sama dengan saudara-saudara kita di luar sana yang merayakan kemenangan mereka. Karena kita juga merayakan kemenangan kita karena keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Amin. Dan saat ini Bapak, Ibu, dan saudaraku, jika saya bertanya, kisah apa saja yang sudah Bapak Ibu berikan, ceritakan kepada orang lain, atau cerita apa saja yang sudah Bapak Ibu dan saudaraku dengar dari orang lain? Pasti jawabannya banyak gitu ya. Banyak sekali cerita yang kita sampaikan kepada orang lain ataupun kita mendengar cerita-cerita dari orang lain. Bisa jadi cerita kita ini bisa berulang-ulang kali kita lakukan, kita ceritakan, dan kita juga bisa jadi mendengar cerita yang sama itu berulang-ulang kali, beberapa kali. Dan pertanyaan berikutnya, seberapa banyak cerita yang kita berikan kepada orang lain itu membekas di hati kita? Cerita itu adalah cerita yang membawa pengharapan, membawa sukacita, membawa perubahan dan menghasilkan dampak yang positif. Bapak, Ibu, dan saudaraku, hari ini kita akan bergumul tentang cerita kehidupan yang penuh dengan pengharapan dan cerita yang mengubahkan. Seperti tutur kata Tuhan yang memberikan pengharapan kita, memberikan sukacita bagi kita. Kita akan angkat pujian kita, tutur kata. Karena tutur kata Tuhanlah yang membawa kita melalui perubahan. Bagaikan air sirami tanah gersang rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Kiranya kita boleh selalu meresapi tutur kata Tuhan. Bagaikan air sirami tanah gersang rasa sejuk menyegarkan,
dan saudaraku, ketika kita boleh merenungkan setiap perkataan Tuhan dalam hati kita yang selalu memberikan kelegaan, memberikan pengharapan pada kita, memberikan sukacita pada kita. Tetapi di dalam hidup kita, ketika Tuhan memberikan kelegaan bagi kita, apakah kita juga memberikan sukacita kepada Tuhan? Mari dengan keteduhan hati dan kerendahan hati, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, menyatakan penyesalan kita pada Tuhan. Dan doa secara pribadi dipersilahkan. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau mendengar setiap isi hati penyesalan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau mau mengampuni kami Tuhan. Dan sebagai gereja Tuhan, kami juga ingin menyatakan penyesalan kami. Seringkali kami, anak-anak-Mu, sering bercerita dengan luar biasa karena kami membanggakan diri kami sendiri. Kami menceritakan banyak hal yang baik, tetapi itu datang dari ego kami. Ya Allah, ampuni kami. Kiranya kami boleh belajar untuk menceritakan hal-hal yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang membuat saudara-saudara kami penuh kelegaan. Menceritakan hal-hal baik yang membawa pengharapan. Menceritakan hal-hal yang bisa mengubahkan hati saudara-saudara kami. Bukan cerita yang merendahkan mereka, bukan cerita yang membuat mereka sakit hati. Ajari kami Tuhan untuk selalu memberikan cerita-cerita tentang keindahan-Mu, tentang bagaimana Engkau menebus kami, bagaimana Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau menebus dosa kami, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah pengorbanan-Mu yang luar biasa indah bagi kami. Ya Allah yang penuh kasih, ampuni kami Tuhan untuk setiap cerita yang merendahkan orang lain. Dan biarlah kami boleh bercerita tentang keindahan Tuhan yang mengubahkan saudara-saudara kami. Dan biarlah hidup kami hanya kami letakkan di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih. Amin. Tiada
kasih, Tuhan mempunyai banyak cara yang tidak terkatakan untuk membersihkan hati kita. Dan itu menjadi berita anugerah bagi kita, seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita berikan sukacita, salam damai bagi saudara-saudara kita. Mari kita angkat pujian kita, biarlah kita boleh selalu menuturkan kata-kata indah dari Tuhan. Kamu menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, berawak hati rindu, penghibur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak Ibu katakan bahwa aku suka menuturkan ceritamu ya. Suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia, setiap ulangi betapa manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Dipersilakan duduk kembali. Saya jadi ingat kenapa Tuhan menciptakan satu mulut dan dua telinga, Bapak Ibu. Ada yang sadar, kenapa ada dua telinga, ada satu mulut? Ya, supaya kita sering lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Supaya kita ketika berkata-kata itu penuh hikmat, bukan lebih banyak berkatanya daripada mendengarkan. Mulut yang Tuhan anugerahkan kepada kita tentu hendak dipakai untuk kemuliaan namanya. Mari kita siapkan hati kita, kiranya melalui sabda Tuhan kita dimampukan untuk memakai lidah bibir kita untuk menyampaikan cerita yang mulia. Namun sebelumnya mari kita berdoa
memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan, Engkau menganugerahkan kepada kami kemampuan untuk mengolah setiap pengalaman, literatur, kehidupan yang setelahnya kami olah menjadi kata-kata, menjadi cerita yang kami sampaikan kepada sesama. Baik itu pasangan, anak, orang tua, sesama, anggota jemaat Tuhan, bahkan masyarakat umum. Namun ya Allah, kami kadang lupa bahwa apa yang kami katakan memberikan dampak kepada sesama kami. Ampunilah kami kalau selama ini kami tidak terkontrol, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir kami justru hal-hal yang menjatuhkan, hal-hal yang mematikan. Namun kiranya pada sore malam hari ini ketika kami menyediakan diri untuk sabda Tuhan, mampukan kami untuk semakin berhikmat sehingga apa yang kami keluarkan dari lidah bibir kami semuanya demi kemuliaan nama Engkau. Kami siap menyambut pemberitaan sabda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, menebus kami dengan darah yang mahal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini saya mengambil bacaan kedua dari bacaan leksionari, Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14, langsung loncat ke 3641. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14, kemudian dilanjutkan ayat 36 sampai 41. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah." 36, saya memakai TB yang kedua. TB yang terbaru, ada beberapa kata nanti yang diperbarui. 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi dan mendesak mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, Lebaran di Jawa itu menjadi tradisi atau milik bersama ya. Jadi tak heran kalau hari ini tidak sebanyak biasanya karena sebagian mudik. Nah, berbicara tentang Lebaran dan mudik, kadangkala ada orang-orang yang merindukan pulang.
Mbah piye carane, macet ya ora apa-apa, sing penting bisa pulang. Tapi ada juga sekelompok orang yang tidak berani pulang. Kira-kira kenapa? Ada momok. Ya. Nanti kalau aku pulang ditanya, itulah kapan rabi. Ya, sudah nikah, kapan punya anak. Dan kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan seolah-olah sederhana, banyol. Tapi bagi mereka itu momok. Ada di sini yang tidak mau pulang. Ya. Atau ada di sini yang keluarganya tidak pulang, kenapa? Ya, tidak berani mengatakan itu, tapi kadang-kadang memang muncul hal-hal itu menjadi alasan. Jemaat Tuhan, beberapa hari ini saya mencermati konten dari seorang yang beberapa bagiannya sudah saya bagikan di beberapa waktu yang lalu tentang flexing misalnya. Nah, sore hari ini saya hendak membahas tentang sepintas 10 kata atau toxic words. 10 kata yang bagi beberapa orang itu sangat biasa, tapi bagi beberapa anak muda itu menjadi racun. Ya, ini difokuskan kepada anak-anak usia 18 sampai 25 atau sampai 30. Jadi orang-orang atau anak-anak atau generasi yang usianya masih produktif, masih perlu penggemblengan untuk masa depan mereka. Mari kita cermati. Yang pertama, Reinhard Kasali mengatakan kata cuan. Tahu ya cuan ya? Profit, untung. Wah, itu kan kalimat yang sangat biasa. Bagi beberapa orang kata cuan, kata keuntungan itu menjadi sedemikian penting. Nah, dia katakan untuk anak muda harus dipikirkan. Karena kalau sejak muda waktunya mereka belajar, waktunya mereka digembleng, tapi kalau sejak awal mereka dicekoi dengan pokoknya apapun yang kamu lakukan harus cuan. Harus menghasilkan untung. Maka kita sedang mendidik orang-orang yang materialistis. Orang-orang yang hidupnya hanya fokus kepada uang. Sehingga apa? Nanti akan menjadi pribadi yang sangat hitung-hitungan. Dalam beberapa hal baik ya. Tapi harus diwaspadai. Pada usia-usia tertentu, mari orang tua bijaksana. Napa lera mulih? Bapak untung bayar. Enggak, hati-hati ya. Jadi kata cuan ini beberapa waktu oke, pada saat yang tepat. Tapi kadang-kadang itu menjadi masalah. Yang kedua, quarter life crisis. Usia 18 sampai 30, banyak anak-anak kita yang terjebak dalam pola membanding-bandingkan. Betul enggak? Nah, sebenarnya mereka enggak. Tapi kadang-kadang kita orang tuanya yang membanding-bandingkan. Betul enggak? Mbok kaya kae. Usia 25 tabungannya sudah banyak kalau pikirannya sejak awal memang cuan begitu ya. Kemudian kowe iki piye to? Tidak berhasil, tidak begini. Akhirnya membuat anak muda, anak-anak kita menjadi sedemikian rendah diri. Dan itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Kenapa? Mereka sedikit-sedikit harus berhasil, sedikit-sedikit harus dibandingkan dengan yang lainnya. Hati-hati. Yang ketiga, insecure. Merasa cemas, tidak pede, tidak merasa sesuai dengan harapan orang-orang di sekitarnya. Ada di sini yang merasa begitu. Saya tidak nyaman Pak kumpul dengan keluarga besar. Ono kumpulan trah, saya tidak mau datang. Kenapa? Mereka punya ekspektasi yang besar terhadap saya, sedangkan saya itu ya apa adanya. Betul tidak? Hati-hati ya, orang mengatakan insecure itu biasa kita sampaikan ke anak-anak kita, tapi hati-hati. Keempat ini menarik, passion. Ya, seberapa sering, seberapa early, seberapa awal kita mengatakan, kerjakan sesuatu sesuai dengan passionmu. Apa yang kamu cintai, kerjakan apa yang kamu cintai. Nah, kadang-kadang dasarnya apa? Kalau kita mengerjakan yang apa kita cintai, biasanya mudah. Nah, kalau tidak hati-hati, maka akan menjebak anak-anak kita menjadi orang-orang yang mudah sekali berpaling. Orang gampang pindah. Tidak ada
kemauan bekerja keras untuk lebih lagi. Ya. Maka perlu untuk masa muda, saya katakan tadi batasnya masih muda ya. Passion oke. Tetapi passion itu bukan berarti mengerjakan sesuatu yang disukai saja. Kelak ketika kamu dewasa, kamu punya pekerjaan, punya usaha, ya kamu harus berusaha untuk mencintai apa yang menjadi pekerjaan dan usahamu. Walaupun sebenarnya tidak sesuai banget dengan keinginan. Kelima, hustle culture. Hustle culture. Kebiasaan cepat-cepat, instan, mudah dicapai. Berapa anak muda terjebak dalam postingan ya, wah pengen punya mobil yang sehebat ini, oh saya dapatkan hanya dengan mengikuti ini. Begitu enggak? Sehingga apa? Anak-anak muda seringkali mencari jalan pintas untuk memperoleh kesuksesan. Hati-hati ya. Ini peringatan besar. Kadang-kadang saya juga terjebak seperti itu ya, membanding-bandingkan dan seterusnya. 6. Toxic workplace. Ada beberapa anak kita yang usia 25 ke atas sudah bekerja. Nah, kata ini kan sering muncul dalam kasanah umum ya. Dimana kalau kamu tidak cocok, kemudian bosmu atau atasanmu mengatakan ini, wah berarti ada racun dalam pekerjaanmu, keluar saja. Orang tua kadang-kadang ya mudah, ya wis mertua wae. Padahal itu bahaya loh. Anak kemudian mudah menyerah, oh lagi ngono wae wis nyerah. 7. Smart work. Sederhana ya. Smart, kerjakan dengan cerdas. Dia mengatakan itu baik ya. Tapi bahwa untuk menjadi cerdas itu perlu edukasi, perlu pengalaman. Maka penting untuk menanamkan itu. Yang 8, 9 ini agak berdekatan ya. Passive income. Financial freedom. Berapa orang tua sudah memberikan gambaran kepada anaknya. Pensiun dini le, usaha. Bagaimana caranya supaya bisa pensiun dini. Akhirnya apa? Anak-anak sedemikian stres. Belum waktunya untuk mengarah ke sana. Tapi sudah dipaksa untuk menjadi orang-orang yang segera passive income. Kipas-kipas duitnya ngalir gitu ya. Dan kalau bisa usia 30 sudah pensiun. Mengerikan. Ternyata saya kadang-kadang, betul juga ya. Nah, 10 privilege. Status istimewa dengan cara membanding-bandingkan tadi. Dan sibuk menilai orang lain secara negatif. Bapak Ibu, 10 kata ini hanya sebagian kecil. Dari kata-kata yang kadang-kadang kita anggap biasa. Tapi ketika kita sematkan pada orang yang tidak tepat pada usianya misalnya. Kalau itu kita terapkan pada usia 30, 40 yang memang sedang mengejar jenjang karir mungkin bisa. Tapi dikatakan tadi kalau 18 sampai 30-an itu bisa menjadi toksik, racun loh, hati-hati. Maka penting sekali kebijaksanaan. Kata demi kata dirangkai menjadi paragraf. Belum begitu berbahaya ya. Tapi kata demi kata menjadi paragraf, paragraf demi paragraf menjadi sebuah cerita. Menjadi sebuah kisah. Yang kemudian kalau kita sampaikan lengkap, itu akan mempengaruhi. Apakah berdampak baik kehidupan atau berdampak negatif yaitu kematian. Kematian dan kehidupan dalam tema hari ini bukan berbicara tentang kematian badaniah ya. Ketika anak muda hadir tidak sesuai dengan ekspektasi yang didengung-dengungkan oleh orang tua. Dia bisa putus asa loh. Mati asanya. Mati relasinya. Kenapa enggak mau pulang? Males ketemu keluarga. Kenapa? Tuduhan-tuduhan itu, ukuran-ukuran itu disematkan. Sedangkan dia masih dalam proses pembentukan diri. Kita yang tergesa-gesa menyematkan ke anak-anak kita. Nah, toxic word atau toxic history ya dari kata-kata menjadi cerita dalam porsi dan subjek tertentu bisa berfungsi baik, tapi juga kadang-kadang bisa sangat berbahaya. Nah, hari ini kita diajak untuk menyampaikan berita, cerita, kesaksian, kehidupan. Kalau belum terlambat itu bagus. Oh iya, mau diingatkan Pak Lukas, maka saya tidak akan membanding-bandingkan, tidak akan membuat standar yang berlebihan.
selama masih muda dibentuk, udu ya apa-apa, memang saatnya, tidak ujuk-ujuk cuan begitu. Tapi kadang-kadang memang sudah terlambat. Dulu itu biasa Pak, maka sejak kecil saya sudah tanamkan itu. Dan sekarang menjadi orang yang sangat rendah diri. Maka berita, cerita, kehidupan harus kita hadirkan kepada generasi yang mungkin di antara kita sedang mengalami ke arah kematian atau sekarat. Tidak ada daya. Ini penting. Kadang-kadang kita punya standar zamanku dulu. Gitu kan ya. Sedangkan anak dengan fase sekarang beda. Maka kalau ada di antara mereka, mari kita sadar sekarang menata kata, menata kalimat untuk bisa menghadirkan cerita yang hidup. Walaupun ada yang mulai sekarat di sekitar kita, ya kita hadirkan, semoga berdampak. Cerita, berita, kesaksian kehidupan berpotensi menghadirkan pengharapan. Sudah terlanjur Pak, tapi hari ini saya mau mulai menghadirkan cerita baik itu. Kalau cerita baik itu, cerita hidup itu disampaikan, maka punya potensi menghadirkan pengharapan, kebangkitan, dan kehidupan yang baru. Betul enggak? Terus telat sih saja nih Pak, itu saya lakukan 5 tahun berturut-turut. Enggak apa-apa. Sekarang hadirkan, coba hadirkan cerita yang mulia. Cerita yang benar, cerita yang menghidupkan. Karena itu sumber pengharapan, membangkitkan, dan mengarahkan kepada kehidupan yang baru. Atau kita sendiri yang saat ini mengalami itu. Ya, saya sedang berada dalam kisah yang mengerikan, Pak. Saya sedang berada dalam masalah yang tidak terperikan, Pak. Saya membutuhkan berita, membutuhkan cerita kehidupan. Bapak Ibu Saudara, saya memilih teks bukan Injil. Karena Pak, Injil kalau dalam teks leksionari kita persis sama ketika Paskah sore, Emmaus, yang sudah dibahas di Minggu Paskah. Maka hari ini saya mengambil kisah di dalam Kisah Para Rasul. Di mana kalau kita cermati, Kisah Rasul pasal 2 adalah kisah lanjutan dari serangkaian peristiwa Yesus yang sudah mati, bangkit, berjumpa dengan para murid, naik ke surga. Nah, sebelum pasal 2 dikisahkan juga Pentakosta sudah berlaku. Pentakosta, turunnya Roh Kudus sudah nyata adanya. Maka kisah yang kita baca adalah berita di mana Paulus dan orang-orang Yahudi sudah melihat rangkaian cerita Yesus yang dibunuh itu pada hari yang ketiga bangkit. Itu bukan cerita kosong. Berkali-kali bertemu dengan para murid dan ketika Yesus naik ke surga banyak saksinya. Yesus betul-betul naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga menjanjikan akan datangnya Roh Kudus, Roh Kudus turun. Para murid diperlengkapi untuk menceritakan kehidupan atas manusia yang berdosa, yang berarti ada dalam kematian. Maka kita melihat dalam bacaan ini Petrus yang melihat Yesus hidup, mendapatkan bahan cerita tentang kehidupan, dan melalui pemberitaan Injil dia menyampaikan berita kehidupan itu kepada orang-orang Yahudi yang masih menunggu Mesias, yang mereka masih mati secara rohani, dan itu diberitakan. Dari kisah ini mari kita belajar bagaimana nanti kita bisa membangun cerita kehidupan. Yang saya katakan di awal, cerita kehidupan akan berpotensi menghadirkan pengharapan, kebangkitan, dan hidup yang baru. Bapak Ibu, ayat 36 mari cermati, ini ada kalimat yang sangat rentan untuk dilihat, tetapi saya harus menjelaskan. Ayat 36. Ketika Yesus sudah Petrus menyampaikan ini loh ceritanya, begitu. Maka loncat ke ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Betul enggak? Yesus kok dijadikan Tuhan?
Inilah yang dipakai oleh kelompok-kelompok lain untuk menyerang kekristenan. Itu Yesus bukan Tuhan, tapi Yesus dituhankan. Mari kita cermati Bapak Ibu, supaya ini kita bisa belajar. Kata Allah merujuk kepada Elohim, Theos. Allah merujuk kepada nama Yahweh. Kalau dalam Alkitab bahasa Jawa nampak sekali Bapak Ibu. Dalam kitab bahasa Jawa Perjanjian Lama itu ditulis Yahweh. Kalau dalam bahasa Indonesia Perjanjian Lama kata Tuhan itu dicetak huruf besar semua. Betul enggak? Kata Tuhan itu merujuk kepada Yahweh, tapi tidak berani menyebut nama Tuhan, menyebutnya dengan nama Elohim. Itu berarti apa? Kata Allah dalam ayat 36 itu merujuk kepada hakikat sosok Tuhan Allah. Semoga dipahami ya. Jadi ketika dikatakan seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah, ya, Allah yang di sana telah membuat Yesus yang kamu bunuh secara manusiawi itu, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan. Nah ini memang kelemahan bahasa Indonesia ya. Kata Tuhan dalam Perjanjian Baru kan kemudian muncul Tuhannya huruf kecil kan. T-nya besar, U-nya besar. U-nya kecil. Bapak Ibu, kata Tuhan itu berasal dari kata Adonai. Tuan sebenarnya. Tuan dalam tanda besar Tuan. Kalau bahasa Inggris itu Lord. Lord. Dalam bahasa Jawa lebih jelas. Gusti. Tahu ya Gusti. Gusti. Tapi dalam bahasa Indonesia memang kata Tuan itu tidak tepat untuk menyebutkan sosok Yesus. Memang Yesus itu Tuan yang bukan sembarang Tuhan. Maka diterjemahkan dengan kata Tuhan dalam Perjanjian Baru. Nah kata Adonai, Tuhan, Tuan, Lord, Gusti Yesus itu adalah gelar kekuasaan. Gelar kekuasaan. Ya maka melalui peristiwa Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga, seolah-olah itu menjadi masa pentahbisan. Yesus yang itu loh manusiawi sekali. Dia punya kuasa. Buktinya apa? Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan dia naik ke surga. Yesus punya kuasa. Yesus memang berkuasa. Maka kata Tuhan di dalam ayat 36 itu merujuk kepada gelar yang disematkan Yesus yang dulu hamba manusia biasa. Tapi dialah Gusti, dia punya gelar kekuasaan. Sedangkan Kristus kita tahu itu adalah gelar atas diri penebus, penyelamat. Ya, jangan terlalu mudah ombang-ambingkan ya bahwa Yesus itu dituhankan oleh orang Kristen. Enggak. Tapi Petrus hendak menyampaikan bahwa Yesus yang taat pada jalan penyelamatan itu, yang orang Israel tidak pernah pikirkan ternyata itu adalah Mesias. Petrus mengatakan, yo itu Yesus yang punya kuasa itu, dialah Tuhan, dialah Mesias. Artinya apa? Petrus bertolak pada kuasa dan berita keselamatan Allah yang itu menjadi dasar dari kesaksiannya. Dalam bahasa sekarang dalam tema ini cerita. Ya. Jadi apa yang diceritakan oleh Petrus itu bertolak dari Yesus yang berkuasa, Allah yang berkuasa, Yesus yang menyelamatkan. Maka Petrus berharap bahwa orang Yahudi punya harapan. Mesias yang ditunggu-tunggu selama ini sudah jelas. Sudah tergenapi dalam Yesus. Kalau selama ini mereka tidak punya pengharapan, kalau boleh saya katakan, selama ini mereka mati. Tapi hari itu ketika Petrus menyampaikan berita kehidupan, ada harapan. Yesus yang kamu bunuh waktu itu loh. Ternyata dia punya kuasa, dia penyelamat, dan dialah Kristus. Bapak Ibu, kiranya
Belajar dari Petrus yang pertama, kalau kita ingin membangun kisah-kisah yang menghidupkan, mari kita selalu menyampaikan apa yang keluar dari mulut kita itu bukan sembarangan. Saya katakan tadi ya, lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Sehingga apa yang selalu keluar dari mulut kita harusnya bertolak dari kuasa dan rencana Allah yang baik. Walau untuk memahaminya tidak mudah dan butuh proses. Maksudnya begini, kalau kita sendiri yang mengalami masa-masa gelap, atau ada orang-orang di sekitar kita, generasi-generasi yang saya sampaikan tadi, mati, tidak punya asa. Kita mau menyampaikan berita kehidupan, maka sampaikan berita itu yang bertolak dari Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu punya rencana yang baik. Walaupun tidak saknyuk bisa dipahami. Orang Yahudi tidak paham kenapa Yesus harus menderita. Murid-muridnya pun tidak paham waktu itu ketika Yesus digadang-gadang menjadi Mesias politis. Lah kok malah mati di kayu salib. Tapi setelah perjalanan sempurna mereka baru tahu bahwa Allah punya kuasa dan Allah menyelamatkan. Maka kalau ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan berita kehidupan, mari kita landaskan pada pengakuan atau iman juga bahwa Allah berkuasa. Allah punya rancangan yang baik. Walaupun untuk sementara ini sulit untuk dipahami. Saya Bapak Ibu ya. Oh iya, aku akan menyampaikan anakku sing ra gelem mulih misalnya. Kenapa? Ya, Tuhan itu baik. Tuhan itu punya rencana. Kalau hari ini kamu belum, ora apa-apa, sabar. Ayo tak ewangi ndedonga. Itu kan yang sudah lakukan. Kita pun mungkin tidak paham. Anak kita, generasi kita sudah paham. Kenapa usiaku sudah 29 misalnya. Tidak ketemu jodoh lah. Usahanya tidak jalan lah. Pekerjaan gitu-gitu aja lah. Usaha ambruk terus lah. Apa kita akan mau menyampaikan tadi, mana cuannya? Mbok koyo kae lho. Enggak. Hari ini ayo. Tuhan itu baik kok. Tuhan itu punya kuasa. Ayo beriman, ayo percaya kepada Tuhan. Tiba waktunya nanti kamu akan bangkit. Kamu akan menjadi kuat dan seterusnya. Yang berikutnya setelah Petrus menyampaikan itu, maka membuat orang Yahudi yang melihat rangkaian perjalanan Yesus, dikatakan di dalam perjanjian dalam terjemahan baru, ini beda tadi ya, dikatakan ayat yang ke-36, 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Ini perjanjian baru dengan terjemahan yang terbaru. Mengapa? Apa? Ada rasa, pernah merasa tersayat hatinya? Ternyata ya, apa yang saya lakukan kepada Yesus, ternyata Yesus punya rencana yang baik untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu, ketika kita membaca kisah di mana Petrus merespon pertanyaan orang Yahudi, njur piye? Ketika Yesus yang kami bunuh, yang kami pikir itu penjahat, yang kami pikir itu penyesat, ternyata dia juru selamat. Apa dikatakan Petrus ayat 38? Bertobatlah. Bertobatlah. Ayat 38 kemudian juga diingatkan, bertobatlah kamu, anak-anakmu, dan masyarakat yang lebih luas. Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi ketika Pontius Pilatus menanyakan kepada orang Yahudi, kalian pengen Barabas atau Yesus? Mereka ingin Barabas yang dibebaskan. Yesus dimatikan saja. Ketika Pontius Pilatus mencuci tangan, apa yang dikatakan oleh orang Yahudi? Aku tidak mau tanggung jawab, Pilatus mengatakan. Saya tidak menemukan dosa pada diri Yesus, maka darahnya bukan tanggung jawabku. Ingat apa yang dikatakan oleh orang Yahudi? Tanggungkan darah Yesus kepadaku dan anak-anakku. Ingat tak? Mereka lantang loh ketika Yesus dibunuh itu, mereka mengatakan, wes darah Yesus tanggung jawabku, anak-anakku. Kenapa? Mereka belum paham waktu itu.
Mereka belum paham tentang siapa Yesus. Tapi ketika semua jalan sampai pada Roh Kudus turun dalam hari raya Pentakosta, dalam bacaan Kisah Rasul pasal 1, ketika Petrus mengatakan, ini loh yang kamu bunuh itu dia punya kuasa, dia yang menyelamatkan. Sekarang bagaimana? Bertobatlah. Maka kamu dan anak-anakmu akan diampuni. Berita yang menghidupkan adalah berita yang menghadirkan pertobatan dan pembaharuan. Baik diri sendiri maupun orang yang mendengarkan. Berita yang menghidupkan adalah berita yang menghadirkan pertobatan. Iya, aku wingi kleru. Mumpung belum terlambat, kalau ada waktu bertobat, bertobatlah. Dan itu harus menghadirkan pembaharuan. Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita berbuat salah. Betul enggak? Di masa lalu. Aku enggak paham Pak dulu, saya hanya ikut-ikutan begitu. Padahal kita menjadi bagian dari ketidakadilan misalnya. Maka kemudian hadirkan pertobatan yang memperbarui. Jadi kalau berita kepada sesama pun juga hadirkan berita yang kalau bisa itu memperbarui. Mengajak bertobat, mengarahkan kehidupan yang lebih baik. Yang berikutnya ketika saya mencermati teks ini, bagaimana orang-orang Yahudi mendengar suara Petrus sampai mereka mau bertobat. Tentu sebuah pergumulan yang tidak mudah. Di mana mereka mau merendahkan hati. Dari yang terbiasa bangga sebagai umat pilihan Allah. Memandang rendah yang lainnya. Tapi pada saat itu ketika kamu salah juga toh. Kamu menghakimi Yesus sedemikian rupa. Sedangkan dia adalah berkuasa dan menyelamatkan. Ketika mereka sampai, Petrus, rasul-rasul apa yang harus aku lakukan? Bertobatlah kamu dan anak-anakmu. Ayat terakhir dikatakan apa? Ketika Petrus bercerita tentang Yesus, dikatakan 3.000 jiwa menerima Kristus. Pasti ada kerendahan hati komunal ya, yang membuat mereka berubah. Oh iya, dulu aku salah. Dulu aku mungkin mati. Tapi berita kehidupan yang disampaikan oleh Petrus tentang Yesus yang hidup dan pengharapan itu. Maka sekarang aku mau bertobat dan aku memiliki pengharapan bahwa aku pun kelak di dalam Yesus, aku pun akan menerima kehidupan. Maka 3 hal penting saya sampaikan ketika kita rindu membangun cerita, kesaksian, berita kehidupan. Bertolaklah pada Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang menyelamatkan. Sebagai orang Kristen harus ke sana. Basicnya itu Kristus. Basicnya Allah punya rencana, punya kuasa. Yang kedua, kesaksian, mari kita arahkan kepada pertobatan dan pembaharuan hidup. Dan berita kehidupan harusnya disertai dengan kerendahan hati. Jangan sebaliknya, kesombongan. Orang tidak mau mendengar. Tapi kalau dengan kerendahan hati misalnya, seperti tadi. Oh yole, maaf, 5 tahun aku mendesakmu untuk cuan. 5 tahun aku membanding-bandingkanmu. 5 tahun aku mendesakmu untuk bisa punya passive income misalnya. Aku yo ngapura, minal aidin wal faizin. Orang perlu loh. Kalau ada orang tua bisa sampai seperti itu dengan rendah hati mengatakan, "Le, aku keliru. Aku mau berubah." Maka akan menjadi cerita hidup yang juga akan menghidupkan anak-anak kita. Mungkin memang tidak langsung kelebat menjadi baru ya. Dia juga butuh waktu. Tapi kalau orang tua yang berbuat salah kemudian juga mau mengalah, mau mengakui, maka dia pun juga akan bangkit di dalamnya. Terakhir, Lebaran pemuda dan toksik, saya buat begitu. Lebaran itu menjadi ajang perjumpaan dan berbagi cerita, betul enggak? Saya juga mudik, ya kemarin mudik antara anak istri, saya tinggal untuk melayani sampai besok.
Pasti semua punya cerita, apalagi kalau tidak ketemu lama, betul enggak? Cerita itu akan sangat berpengaruh. Apakah cerita itu mematikan atau menghidupkan. Maka hari ini kalau pulang ada yang datang badan, atau kita mau badan, kita mau berbagi cerita. Mari saya mengajak jangan menghadirkan cerita-cerita yang mematikan. Halo, apa kabar? Kapan Rabi? Hati-hati. Tidak usah tanya itulah. Kecuali anak itu mendekat kepada kita, sudah ada trust. Pak Lukas, yo, aku kok sampai sekarang tidak punya jodoh ya misalnya. Mau didoakan, boleh kita masuk. Tapi jangan sampai dengan seperti tadi loh. Halo, apa kabar? Suara ketok gitu. Piye? Pekerjaanmu di luar kota berhasil? Piye toh? Mbok kaya lho. Koncoku, anaknya koncoku. Wow, ini usianya lebih muda dari kamu. Wah, berhasil. Kok iki piye toh? Dia tidak akan kembali tahun depan, percayalah. Itu kita anggap biasa, betul enggak? Biasa. Kadang-kadang itu mematikan mereka menjadi rendah diri. Aku umur 32 tapi kok ya mangkat-mangkat misalnya begitu ya. Apalagi dituduh macam-macam tadi ya. Maka penting hari ini mari seperti Petrus yang menyuarakan kebenaran, menghadirkan berita kehidupan dengan sederhana mungkin, mulai dari orang-orang sekitar kita. Sedulur-sedulur yang dulu tidak pernah muncul, hati-hati. Jangan bertanya ini, jangan membanding-bandingkan itu, jangan menuntut ini. Loh nilai pitrai, kadang-kadang sebenarnya lupa aku lagi prihatin ini. Kadang-kadang kita terlalu mudahnya untuk membuat kata-kata yang sepertinya itu biasa tetapi sebenarnya sedang menjadi toksik, racun yang mematikan. Mari kita bangun kesaksian, berita, cerita yang menghidupkan. Bukan toxic history. Kisah-kisah yang mematikan. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Kalau ada di antara kita yang sedang mati, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kalau ada orang di sekitar kita yang mengalami hal yang sama, dan kita terpanggil untuk membagikan berita kehidupan, mari kita memohon pertolongan Allah. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, malam hari ini kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa mulut bibir kami haruslah menghadirkan damai sejahtera. Namun kami sadar atas keterbatasan dan kelemahan kami yang mungkin di masa lalu lidah bibir kami justru mengeluarkan toksik, mengeluarkan racun-racun yang sebenarnya kami anggap biasa, umum. Tapi sebenarnya itu mematikan. Hari ini kami mau belajar
Seperti Petrus yang menyampaikan cerita kehidupan kepada orang-orang Yahudi yang sempat mengalami kematian rohani. Mampukanlah kami untuk mengekang lidah bibir kami, hati kami dipenuhi dengan hikmat Tuhan, dan ketika kami siap untuk berbagi cerita, bila cerita itu bertolak dari iman bahwa Kristus berkuasa dan punya rencana yang indah atas kami semuanya. Mampukan kami juga untuk menghadirkan cerita yang membawa pertobatan dan pembaharuan, baik atas diri kami sendiri maupun orang lain. Dan anugerahkanlah kepada kami kerendahan hati untuk dapat diubahkan, diperbarui oleh Tuhan menjadi orang-orang yang mampu menghadirkan kesaksian yang hidup. Bukan tuduhan-tuduhan, bukan membanding-bandingkan, bukan menjerumuskan orang sekitar kami dalam keputusasaan. Ampunilah kami kalau kami menjadi orang tua yang punya standar terlalu tinggi atas anak-anak yang sedang berada dalam masa penggemblengan. Kami punya standar yang terlalu tinggi, sedangkan kami harus sadar bahwa mereka sedang dalam masa studi. Ampuni kami kalau menjadi anak-anak yang seringkali mengedepankan keputusasaan, menghidupi kata-kata yang mematikan sebagai sebuah pembenaran. Biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin kami, sehingga hikmat Tuhan mengiring, sehingga kami menjadi orang-orang muda yang siap dibangun menjadi generasi-generasi maksimal yang lahir dari cerita-cerita mulia yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Allah untuk firman yang begitu indah yang boleh kami terima bersama. Kiranya kami dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang saling menopang satu dengan yang lainnya, menjadi orang-orang yang mampu menghadirkan kesaksian yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kami semuanya. Ya Allah, kami berdoa untuk masa raya Idul Fitri yang dirayakan oleh orang-orang yang terkasih. Kiranya semuanya bisa dengan baik dan hadir kebersamaan yang menghidupkan. Mampukanlah kami mengendalikan kata-kata kami sehingga kata-kata berkat, kata-kata yang indah, kata-kata yang mulia, kata-kata yang penuh dengan kebenaran sajalah yang kami dapat sampaikan. Terima kasih Allah untuk masa raya Paskah yang boleh terlewati dengan baik di gereja ini, dan kami akan berlanjut di dalam masa Pentakosta, kenaikan dan Pentakosta. Tuhan tolong dan sertai untuk panitia yang menyiapkan, di mana panitia di tahun ini hendak menyiapkan Minggu Penuaian. Kiranya Minggu Penuaian ini bisa dirayakan bersama oleh jemaat dan menjadi berkat untuk semuanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sudah mulai menghangat dalam konstelasi politik, baik di eksekutif maupun di legislatif. Kiranya bangsa ini menjadi semakin dewasa, menjadi bangsa yang mengedepankan kemajuan bersama, dijauhkan dari pertentangan, tetapi erat membangun persatuan. Yalah, kami juga terus berdoa untuk dunia, kiranya di dalam anugerah-Mu perdamaian boleh dirajut di semua tempat. Inilah ya Tuhan seluruh doa, permohonan serta ucapan syukur kami yang bersama kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami, yang mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersyukur atas setiap berkat-Nya yang melimpah atas hidup kita. Ungkapan syukur ini didasari Mazmur 86 ayat yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Dengan penuh syukur mari kita pujikan betapa hatiku.
Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dengan bangkit berdiri kita katakan, hanya ini Tuhan persembahan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita tunduk dalam doa. Allah Bapa yang bertata kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur pada hari ini atas berkat-Mu. Kami dapat berkumpul di sini, dapat mendengarkan firman-Mu. Kami juga mengucap syukur atas semua pemeliharaan-Mu terhadap pemeliharaan yang terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami pada hari ini ingin memberikan sedikit dari persembahan yang telah Kau titipkan kepada kami. Kami berdoa supaya tangan-tangan yang mengolah dapat digunakan tepat guna dan dapat berguna bagi sesama kami dan juga bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan kembali melanjutkan kehidupan kita di luar sana. Dan biarlah berkat dan kasih Tuhan menyertai kita sehingga kita boleh selalu membawa perkataan atau cerita kita yang membangkitkan semangat dan tetap berdasar pada Tuhan, membawa perubahan dan juga pertobatan bagi sesama kita. Dan itu semua kita lakukan dengan penuh kerendahan hati.
Dan Tuhan berharap kita boleh menjadi saksinya dan kita boleh menjadi suluh dunia. Dan resah, dan dirasakannya penghiburan yang sedang. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh. Apapun talenta kita, mari kita nyatakan, dan semua itu harus mencerminkan kasih. Pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Ya, hari ini kita diutus untuk menggunakan lidah bibir kita untuk menghadirkan suluh bagi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pulanglah dan jadilah saksi Kristus dengan terus membagikan cerita kehidupan yang penuh pengharapan bagi sesama. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini bukalah hati dan terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang